warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renata Amalia Ziza dengan NIM akhir 124 dari Prodi Farmasi angkatan tahun 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Jadi saya bakal menjelaskan tentang bagaimana kecerdasan buatan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana AI atau kecerdasan buatan mempunyai pengaruh dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan manusia. Yang pertama yaitu adanya asisten virtual dan pencarian suara. Perangkat suara seperti ponsel cerdas dan speaker pintar dilengkapi dengan asisten virtual seperti Google Assistant. Asisten-asisten ini menggunakan AI untuk memahami perintah suara, mencari informasi, mengirim pesan, mengatur pengingat, dan lebih banyak lagi. Jadi, kita sebagai pengguna tidak perlu lagi mengetik atau mencari secara manual, karena dengan perintah suara, contohnya di Google Assistant, semua kebutuhan bisa terpenuhi. Ini meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk bagaimana kecerdasan buatan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya terdapat rekomendasi yang disesuaikan. Kecerdasan buatan itu dalam kehidupan sehari-hari bisa mempengaruhi beberapa hal, terutama yang tadi rekomendasi yang disesuaikan. Contohnya kan platform seperti Netflix, YouTube, dan Spotify menggunakan algoritma AI untuk mempelajari preferensi pengguna dan memberikan referensi atau rekomendasi konten yang disesuaikan. AI menganalisis sejarah tontonan atau pendengaran pengguna dan menciptakan pengalaman yang lebih profesional. Jadi, semisal sebelumnya kita di platform YouTube, di sejarah pencarian kita terdeteksi lagu-lagu. Nah, kemungkinan di beranda itu akan muncul seperti lagu-lagu yang kita cari sebelumnya. Selanjutnya, e-commerce dan pengalaman berbelanja. AI juga diterapkan di dunia e-commerce. Platform belanja online menggunakan AI untuk menawarkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian atau pembelian yang kita lakukan. Selain itu, peningkatan dalam perawatan kesehatan. Dalam sektor kesehatan, AI digunakan dokter untuk membantu mendiagnosis dan merawat pasien. AI dapat menganalisis data medis dalam jumlah besar untuk membantu mendeteksi penyakit lebih awal dan lebih akurat, sehingga lebih menghemat waktu dan tentunya lebih akurat dengan hasilnya. Contohnya tuh AI digunakan untuk pemrosesan hasil pencitraan medis seperti MRI dan CT scan untuk mendeteksi kanker dan penyakit lainnya. Selanjutnya yaitu dalam bidang transportasi dan navigasi. AI memainkan peran penting dalam meningkatkan transportasi modern. Sistem navigasi seperti Google Maps itu menggunakan AI untuk memberikan rute terbaik berdasarkan kondisi lalu lintas di waktu yang nyata. Selanjutnya terdapat automasi di tempat kerja. Jadi AI telah merubah cara kita bekerja dengan adanya automasi tugas-tugas berulang. Di bidang manufaktur, robot berbasis AI dapat bekerja dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan manusia. Di sektor layanan, AI dapat menangani pelanggan melalui chatbot atau pusat layanan pelanggan otomatis. Selanjutnya, keamanan siber dan privasi. Dengan adanya AI ini digunakan untuk meningkatkan keamanan digital. Jadi, sistem AI dapat mendeteksi pola yang tidak terbiasa dalam aktivitas jaringan dan memperingatkan potensi ancaman siber sebelum terjadi. Terakhir yaitu pendidikan yang lebih personal. Dalam bidang pendidikan, AI memungkinkan pembelajaran yang lebih personal. Jadi,
AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kecepatan belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan atau AI telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, baik menghadirkan efisiensi, kenyamanan, dan inovasi di berbagai bidang. Nah, secara keseluruhan, AI telah membuktikan bahwa dirinya sebagai teknologi yang tidak hanya memudahkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang baru di berbagai bidang. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, dampak positif AI sudah sangat jelas. AI akan terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan manusia, membawa kita menuju ke masa depan yang lebih canggih dan terhubung. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.